Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Duki, kelas A8. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang bahasa, kutipan, penomoran halaman, dan biografi pada karya ilmiah. A. Penggunaan bahasa. Hal-hal kebahasaan yang penting diperhatikan dalam penulisan sebuah karya ilmiah yaitu: pertama, penggunaan bahasa asing dan daerah, penggunaan peristilahan, penggunaan tata bahasa, pengulangan dan penyingkatan kata, penggunaan ejaan dan transliterasi, tanda baca dan kapitalisasi, aksentuasi, dan gaya penulisan karya tulis ilmiah. 1. Penggunaan bahasa asing dan daerah. Hal-hal yang penting diperhatikan dalam penulisannya adalah: yang pertama, dalam penulisan bahasa asing, kendati dalam bahasa Indonesia sudah terdapat padanannya, penulis tetap perlu menggunakannya untuk memelihara objektivitasnya. Misalnya, vandalisme merupakan gejala penyimpangan generasi muda yang banyak terjadi di kota-kota besar di dunia. Selanjutnya, istilah baku dan teknis dapat dipergunakan tanpa memberi penjelasan lagi seperti BRI, RI, TNI, PNS, Polri, dan sebagainya. Selanjutnya, perlu membatasi pemakaian istilah bahasa asing dalam karya tulis ilmiah Indonesia, kecuali untuk kepentingan kelompok studi. Selanjutnya, penempatan teks terjemahan bahasa asing di dalam kurang atau pada catatan kaki misalnya. Salah satu bentuk perilaku sosial yang dikembangkan dalam proses pembelajaran adalah kepekaan terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya. Dan kemudian dalam penulisan karya tulis ilmiah berbahasa Indonesia, tata bahasa asing tidak boleh digunakan. Tulisan bahasa Indonesia harus menggunakan tata bahasa Indonesia secara konsisten. Tulisan berbahasa asing harus menggunakan tata bahasa asing pula. 2. Penggunaan peristilahan. Istilah mengandung konsep pengetahuan tertentu. Oleh karena itu, penggunaan istilah dalam suatu tulisan harus dipilih secara tepat dan digunakan secara konsisten. Di samping itu, dalam penulisan karya ilmiah, istilah itu harus diberi arti sesuai dengan kebutuhan penulisan agar terhindar dari salah arti. Yang ketiga, penggunaan tata bahasa. Dalam tulisan karya ilmiah disarankan menggunakan kalimat pendek, bukan kalimat panjang, serta disarankan menggunakan kalimat pasif untuk membatasi subjektivitas. Yang keempat, pengulangan dan penyingkatan kata. Dalam penulisan karya ilmiah tidak boleh melakukan pengulangan kata dengan menggunakan angka-angka 2. Misalnya kata berulang-ulang ditulis berulang-ulang, ada tulisan 2-nya. Demikian pula dalam penulisan karya ilmiah tidak boleh menuliskan kata-kata dengan penyingkatan, misalnya dan sebagainya disingkat menjadi DSB, kecuali kata-kata singkatannya sudah baku digunakan seperti no untuk kata nomor dan cm untuk kata sentimeter dan kg untuk kata kilogram. 5. Penggunaan ejaan transliterasi. Dalam penulisan karya tulis bahasa Indonesia harus ditulis berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Misalnya cara pemenggalan kata, pemakaian huruf kapital, pemakaian huruf miring, dan penulisan peristilahan, termasuk dalam penulisan kata-kata dari bahasa asing. Demikian pula dalam penulisan huruf Arab dengan huruf Latin, penulis harus mengacu pada sistem transliterasi resmi yang berlaku di Indonesia. Misalnya penulisan huruf Arab ta, dalam huruf Latinnya harus ditulis dengan S, dengan titik di atas bukan TS. 6. Tanda baca dan kapitalisasi. Penggunaan tanda baca dalam penulisan karya ilmiah disesuaikan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal penting tentang penggunaan tanda baca yang sering keliru digunakan oleh penulis adalah menyangkut tanda baca titik dan tanda kutip. Tanda baca titik tidak perlu digunakan untuk mengakhiri judul, bagian-bagian judul, sub-sub bagian judul, dan kalimat enumeratif pendek. Tanda kutip tidak perlu dibubuhkan pada awal dan akhir kalimat-kalimat atau kalimat-kalimat kutipan yang ditulis diketik rapat. Huruf kapital digunakan untuk A. Menulis judul, B. Menulis bab, C. Menulis kata pembentuk judul, dan D. Menulis kata pembentuk nama. 7. Aksentuasi. Penekanan. Biasa digunakan penulis untuk memberi tekanan pada hal-hal dianggap penting. Dalam penulisan karya ilmiah, lazim digunakan beberapa tanda penekanan seperti huruf miring, garis bawah, huruf tebal, huruf besar, dan huruf kecil. Hal terpenting dalam penggunaan aksentuasi adalah pemberian aksen tersebut tidak boleh berlebihan karena bisa mengurangi tingkat penekanannya itu sendiri. 8. Gaya penulisan karya ilmiah.
Gaya bahasa tulisan ialah hasil pemilihan kata serta cara menyusun kata-kata itu dalam kalimat, dalam paragraf, dan paragraf dalam karangan. Gaya bahasa tulisan ilmiah pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Nada tulisan bersifat formal dan objektif. B. Tulisan ilmiah berbeda dengan tulisan kesusastraan. Dalam hal penggunaan istilah-istilah khusus, dalam tulisan ilmiah, istilah khusus ditafsirkan secara khusus, sehingga dapat dibedakan dari istilah pada umumnya. C. Tingkat bahasa yang digunakan dalam karya tulisan ilmiah adalah tingkat bahasa resmi, bukan tingkat bahasa harian. D. Gagasan yang dikomunikasikan bersifat lengkap, jelas, ringkas, tanpa tepat dan meyakinkan. E. Dalam tulisan ilmiah perlu dihindari penggunaan ungkapan-ungkapan ekstrim dan emosional. Sebaliknya, gunakanlah bahasa yang tenang, rasional, dan gahari. F. Dalam tulisan ilmiah perlu dihindari penggunaan kata-kata yang mubazir. G. Dalam tulisan ilmiah perlu membatasi kalimat majazi, metafor atau kiasan. Dan H. Dalam tulisan ilmiah lazim menggunakan gambar, bagian diagram, daftar, grafik, dan angka-angka. C. Penulis biografi. 2. Kutipan tidak langsung merupakan intisari dari pandangan, teori, atau pendapat yang dikemukakan oleh pakar, ahlinya, dan ditulis oleh penulis karya ilmiah tersebut dengan redaksi kalimatnya sendiri. Kutipan tersebut tidak ada batas minimal jumlah baris seperti halnya dalam menulis kutipan langsung. Dalam membuat catatan sumber kutipan terdapat 3 cara, yaitu pertama dengan catatan kaki, footnote, dibuat pada setiap halaman di mana terdapat kutipan itu sendiri. Kedua, catatan dalam atau di tengah-tengah tulisan, body note, ditulis pada setiap akhir penulisan kutipan. Yang ketiga, catatan akhir, end note, ditulis di akhir bab atau sub-sub atau setelah pembahasannya selesai. Dalam catatan kaki dan catatan akhir, sumber yang dikutip ditulis dengan lengkap tentang A. Nama penulis. Gelar akademik dari penulis tidak perlu dicantumkan. B. Tahun terbit. C. Judul buku. E. Edisi cetakan. Jilid dari sumber kutipan kalau ada. E. Kota penerbit. F. Nama peneliti. Dan G. Nomor halaman yang dikutip dari margin kiri. Penulisan biografi. Biografi yang kadang disebut pula bahan bacaan, daftar pustaka, daftar kepustakaan atau daftar bacaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel, jurnal, dan bahan-bahan tulisan lainnya yang menjadi acuan atau rujukan penulis dalam menyusun karya tulisnya dalam karya tulis ilmiah. Fungsi biografi secara tegas dapat dibedakan dengan catatan kaki, catatan dalam tulisan maupun catatan akhir. Catatan kaki, catatan dalam tulisan maupun catatan akhir merupakan referensi untuk menunjukkan sumber dari pernyataan, penjelasan atau ucapan yang digunakan dalam teks. Unsur-unsur yang harus dicantumkan dalam penulisan biografi meliputi A. Nama pengarang. B. Judul buku termasuk judul tambahannya kalau ada. C. Nomor jilid dan cetakan keberapa. Dan D. Data publikasi, tempat terbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Terdapat sedikit perbedaan penulisan antara biografi dengan catatan kaki, catatan dalam tulisan maupun catatan akhir. Dalam penulisan biografi, nama pengarang yang ditulis lebih dahulu adalah nama marga atau nama akhir dan tanpa mencantumkan nomor halaman sumber yang dikutip. Misalnya, Andi Hakim Nasution ditulis menjadi Nasution Andi Hakim. Sebaliknya, dalam penulisan catatan kaki, catatan dalam tulisan atau catatan akhir, nama pengarang ditulis sesuai dengan yang tercantum dalam sumber kutipan dan disertai nomor halaman dari sumber yang dikutip dari margin kiri. Selesai dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.